Anda masih bersama kami di Kompas Siang, Saudara. Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan membuat video pendek yang membela Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto usai muncul wacana musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup Partai Golkar. Luhut mengaku kaget atas bergulirnya wacana Munaslup Partai Golkar, padahal musyawarah nasional akan digelar Desember 2024 nanti. Luhut meminta kader Partai Golkar supaya tidak mau diintimidasi dan dipengaruhi oleh pihak-pihak yang menginginkan Munaslup. Terkait isu Munaslup ini, Erlangga merespon singkat dan membantah ada Munaslup Partai Golkar. Pada pukul 18. Agak kaget juga mendengar gonjak-kacing mengenai partai kita ini, Partai Golkar sebagai aset demokrasi Republik Indonesia ini yang mau didorong agar ada Munas luar biasa sebelum Munas Desember tahun 2024 ini. Saya ingin menyampaikan pada semua teman-teman yang menonton video ini, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar. Biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri. Golkar itu akan ada Munas sesuai aturan Munas yang lalu di bulan Desember tahun ini. Ya, kita semua harus kompak di Golkar ini, jangan pernah kita mau diintimidasi atau dipengaruhi oleh siapapun dari luar untuk tujuan-tujuan pribadi atau tujuan-tujuan lain yang membuat Golkar itu jadi tidak solid. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku terkejut dengan berita pengunduran diri Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum di Partai Golkar. Menurut Hasto, Erlangga adalah sosok komunikator yang baik dalam membangun kerjasama politik antar partai. Diakui Hasto, PDI Perjuangan banyak bekerja sama dengan Partai Golkar, terutama dalam gelaran Pilkada 2024. Hasto juga bilang gejolak yang dialami Partai Golkar bisa memengaruhi konfigurasi peta politik Pilkada, utamanya di tingkat provinsi. Ya, hal tersebut sangat mengejutkan karena ini dalam rangka pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek. Dan untuk membahas apa yang sedang terjadi di tubuh Partai Golkar, kita langsung bergabung dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat siang, Mas Toto. Selamat siang. Mas Toto, ini sedang jadi perbincangan hangat terkait dengan mundurnya Erlangga Hartarto. Pandangan Anda saat ini seperti apa ataupun apa yang terjadi sebetulnya dengan Golkar? Ya, memang ini mengejutkan ya, karena kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir sebetulnya dukungan kepada Erlangga masih sangat kuat dari ormas pendiri Golkar, dari Kino Golkar, bahkan ada yang mengatakan bahwa mungkin saja akan terjadi aklamasi apabila Munas tetap diadakan bulan Desember. Artinya kan ada sesuatu yang sifatnya darurat ya, mendadak dan memaksa tanda kutip Erlangga mundurkan diri. Biasanya yang darurat ini level ketua umum hanya dua kemungkinannya. Yang pertama adalah tekanan politik yang sangat besar, entah itu dari bawah karena ketidaknyamanan dari internal Partai Golkar, atau dari atas, dari internal, dari eksternal yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan Mas Erlangga. Yang kedua biasanya terkait dengan kasus hukum. Kasus hukum ini juga cabangnya ada dua. Bisa memang karena penegakan hukum yang wajar sifatnya. Kalau memang itu yang terjadi, kita harus dukung mundurnya Erlangga Hartarto sebagai kebesaran sikap seorang ketua umum. Tapi bisa juga kalau terjadinya ternyata karena adalah politisasi hukum, nah ini yang berbahaya. Artinya kalau betul itu yang terjadi, ini berpotensi menjadi budaya politik baru dalam sistem kepartaian kita ketika pengambilan keputusan strategis termasuk pergantian pimpinan partai akan dipengaruhi oleh adanya permainan instrumen hukum yang sifatnya politik. Moga-moga itu tidak, tapi dugaan-dugaannya kira-kira seperti itu. Ya, kalau menurut Anda kemungkinan ada tekanan politik baik dari atas maupun internal, kemudian ini apakah juga Anda menciumnya ada hubungannya dengan pilkada? Mas Toto? Bahwa salah satunya terkait dengan pilkada, iya. Tetapi apakah ini hanya dikarenakan pilkada, saya meyakini tidak. Kenapa? Isu mengenai Munaslup ini kan sudah muncul dari tahun lalu kemudian beberapa bulan lalu. Jadi menurut saya ini tidak terkait hanya dalam konteks pilkada ya.
Walaupun kita tahu ada perbedaan yang cukup mendasar di beberapa pilgub, terutama antara dua partai terbesar Kim, antara Gerindra dengan Golkar, ada di Jabar, DKI, dan Banten. Tapi saya meyakini itu bukan variabel utama, lebih kepada ketidaknyamanan pihak tertentu terhadap keberadaan Erlangga atau pilihan lain adalah kasus hukum. Dan itu yang menurut saya kan juga di-highlight oleh Erlangga sendiri ketika di alasan keduanya menyertakan alasan demi proses transisi pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau kita bicara pemerintahan Prabowo Gibran artinya kan ada dua sosok ya yang dianggap memiliki pengaruh sangat besar. Yang pertama adalah Jokowi, presiden yang masih eksis. Yang kedua adalah Pak Prabowo sebagai presiden. Namun salah satunya terkait dengan pilkada, walaupun memang seperti yang diungkapkan oleh Erlangga ataupun Anda juga menyebutkan tadi, kemungkinan juga ada tekanan dan juga ketidaknyamanan. Namun kita kembali ke terkait dengan pilkada, apakah dengan mundurnya Erlangga Hartarto ini mengubah peta koalisi Indonesia Maju dan juga pilkada Jakarta dan juga Jawa Barat, Mas Soto? Belum bicara mengenai peta konstelasinya, akan ada yang berubah dan ada problem yang harus diselesaikan oleh Partai Golkar. Aturannya itu adalah ketika KPU hanya akan menerima rekomendasi dari partai yang ditandatangani oleh ketua definitif dan sekjen. Artinya, andai kata pun besok Golkar sudah memilih PLT melalui rapat pleno, itu tidak menutup syarat. Artinya apa? Golkar punya tugas untuk melakukan munaslup dalam waktu dekat, minimal itu harus rampung sebelum pendaftaran 27 Agustus. Karena kalau tidak, calon-calon yang dimajukan Golkar ini tidak memenuhi prasyarat. Dan ini menurut saya cerdasnya siapapun yang mengatur rencana munaslup ini. Karena ketika kemudian dihadapkan pada tantangan Golkar itu bisa lolos pilkada atau tidak mau hampir seluruh kader menurut saya akan menyetujui munaslup ini dan cocok yang enggak. Karena kalau tidak mereka akan berantakan nih rencana pilkadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya konstelasi berubah atau tidak, menurut saya andai kata yang terpilih adalah sosok yang memang dapat restu dari kekuasaan, entah itu dalam konteks Jokowi atau dalam konteks Kim, dalam hal ini Pak Prabowo, tentu saja di level pilgub yang minimal ya, perbedaan sikap itu lebih bisa dipertemukan dan kemudian perbedaan-perbedaan sikap seperti Jabar, DKI, dan kemudian Banten akan lebih mudah diselesaikan. Bagus buat tim, tapi menurut saya tidak bagus buat kedaulatan partai dalam mengusung calon di pilkada dan tidak bagus untuk alam demokrasi kita. Oke, tidak bagus untuk kedaulatan partai, namun ini Erlangga Hartarto sudah memutuskan untuk mundur. Anda melihatnya juga seperti apa? Karena memang ada pertanyaan begitu sebelumnya, apakah Erlangga ini memiliki kesalahan atau betulkah ada hubungannya dengan kasus lama terkait dengan minyak goreng misalnya, Mas Toto? Ya, itu yang orang kemudian kan kaitkan ya, bahwa di tahun lalu sempat ada pemeriksaan terhadap Mas Erlangga terkait pada saat situasi minyak goreng sedang langka. Nah, apakah memang terkait? Kita hanya bisa mengatakan waktu yang akan menjawab. Tapi poin saya adalah, makanya dalam situasi seperti ini, transparansi harusnya bisa diberikan. Saya berharap sekali Mas Erlangga pasca tidak lagi menjabat, mungkin kemarin memiliki keterbatasan untuk berargumentasi, menjelaskan situasi yang sesungguhnya, nanti ke depan bisa menjelaskan lebih detail apa sih alasan utama beliau mundur. Ini kan bentuk pertanggungjawaban terhadap kader Golkar, pemilih Golkar, dan masyarakat Indonesia dalam konteks pendidikan politik gitu ya. Dan yang kedua, saya juga berharap andai kata betul ada terkait dengan kasus hukum, jangan sampai terjadi barter antara sikap politik dengan peristiwa hukum. Itu yang kita takutkan kemudian terjadi kalau memang terkait dengan kasus hukum. Jadi harus ada transparansi dalam konteks sikap politik dalam pengunduran diri. Lembaga penegak hukum apabila memang betul ada kasusnya juga harus transparan dan tidak boleh terkait dengan peristiwa politik yang kemarin kita lihat. Harus adanya transparansi terkait konteks politik dan juga hukum. Dan dia ada juga menyebutkan ini terkait yang jenius dalam hal ini adalah yang mengusulkan munaslup. Kita kembali lagi Mas Toto. Kemudian menurut Anda sebetulnya siapa aktor di balik hal ini dan apakah para ketua juga ikut dalam peristiwa ini Mas Toto? Iya, kita nggak bisa menilai sekarang, Mas. Kita baru bisa akan menerka atau menebak ketika nanti PLT-nya terpilih, dan kita akan lebih bisa menerka lebih tajam ketika nanti ada nama yang menguat di munaslup dan terpilih. Kita akan bisa melihat nama tersebut
dekat dengan siapa? Apakah dekat dengan Pak Jokowi, ataukah dekat dengan Pak Prabowo, ataukah misalnya memang betul-betul sosok yang mengakar dari bawah gitu ya. Nama-nama yang beredar misalnya ada AGK, Agus Gumiwang, orang cenderung mempersepsikan itu dekat dengan Pak Prabowo. Bahlil cenderung dekat dengan Pak Jokowi. Kalau nama-nama lain yang muncul mungkin cenderung akan lebih memiliki akar ya di bawah gitu. Itu yang menurut saya nanti bisa kita jadikan landasan untuk menilai. Saya tidak mau mengatakan aktor dari Munaslup ini, tapi minimal kita bisa mengatakan siapa yang bisa mengambil keuntungan dari peristiwa Munaslup. Yang bisa kita lakukan saat ini hanyalah menerka-nerka ya Mas Toto siapa aktor di balik dengan mundurnya Erlangga Hartarto. Terima kasih Yunarto Wijaya telah bergabung bersama kami di Kompas Siang pada hari ini. Selamat bertugas kembali Mas Toto, terima kasih. Saudara, selesai jeda Kompas Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya 2 orang tersangka kasus dugaan penganiayaan anak di daycare Pekanbaru Riau berhasil ditangkap. Keduanya merupakan pemilik dan pekerja daycare. Polisi masih menyelidiki kasus mantan Bupati Jembrana Bali yang bersama istrinya ditemukan meninggal